Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak David Wijayanto sebagai guru BK di SMK Taman Siswa Kudus. Yang akan saya sampaikan adalah mengapa saya memilih jurus ke-1, yaitu tentang kenali potensi. Yang pertama, alasan saya yaitu jurus 1 adalah fondasi utama dari 7 jurus guru BK Hibah. Berikutnya, setiap siswa perlu mengenali dirinya sendiri karena keberhasilan belajar dan masa depan ditentukan oleh pemahaman akan potensi diri. Kemudian selanjutnya, seringkali siswa hanya fokus pada kekurangan sehingga perlu diarahkan untuk menyadari kekuatan dan gaya belajar yang dimilikinya. Kemudian dengan mengenali potensi, siswa lebih percaya diri, termotivasi, dan siap mengembangkan diri. Yang kedua, tahapan kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan, doa, salam, yel-yel semangat, kemudian ice breaking, tepuk potensi hebat untuk membangkitkan energi. Yang berikutnya, pengenalan materi, menjelaskan tujuan mengenai potensi, gaya belajar, dan hubungannya dengan masa depan. Yang berikutnya, refleksi diri, siswa menyebutkan hobi, lalu mengaitkan dengan potensi diri. Yang berikutnya, aksi, siswa mengisi angket gaya belajar melalui HP dengan link yang saya kirim ke grup kelas. Kemudian setelah mereka selesai diskusi kelompok, siswa berdiskusi sesuai gaya belajar, visual, auditorium, kinestik untuk menemukan cara belajar yang paling efektif. Hasil-hasil yang dicapai, ya, yang pertama, siswa menyadari bahwa setiap orang punya potensi unik. Yang berikutnya, siswa mengenali gaya belajar masing-masing melalui angket. Yang berikutnya, siswa mampu menghubungkan potensi dengan hobi dan cita-cita. Yang berikutnya, siswa semakin termotivasi untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan dirinya sehingga lebih siap sukses di masa depan. Terima kasih ya. Tadi hal-hal yang kita sampaikan sebelum memulai penerapan praktik di dalam kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kalian sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ya, alangkah lebih baiknya hari ini kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa tak pimpin ya, daripada nanti salah satu yang tak suruh malah apa itu? Malah tunjuk-tunjukan ya. Untuk nanti biar lancar hari ini tidak ada kendala, berdoa mulai. Selesai? Ya, baik ya. Sebelum kita mulai ya, saya ingin mengabsen terlebih dahulu hari ini ya. Silakan nanti ketika saya panggil silakan tangan di atas ya. Yang pertama Mbak Andini. Oke, hadir ya. Hadir. Mas Andika ya. Oke. Mas topinya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Andika. Kemudian Mbak Anggita. Oh, sakit. Sakit. Izin ya. Izin ya, tidak sakit ya. Oke, berikutnya Mbak Arina. Oh, Arina ya. Mohon maaf ya, mata Pak David kurang jelas ya. Oke, hadir. Atalita mana? Oke, hadir. Mbak Asila. Oke. Mbak Vita. Siapa ya? Aira.
Oh, jaga fisik. Dayinta, Tri Widura, ada enggak? Oke, Mbak Adil ya. Mbak Denisa, Mbak Dina, Mbak Elis, Mbak Elis, Mbak Vika, Mbak Vika, Hah? Vika Maifania. Oh, PKL. Oh iya, ada yang PKL ya berarti ya. PKL Mbak Vika Ramandani Septia Pratiwi. Oh, ada Mbak Gladys, ada Mbak Zivara, Mbak Kaila, Mbak Kholida, Fatimah Kholidatul Fatimah ya. Melisa Putri Maharani Utom, Mbak Melisa. Moh Zidan, Mas Rendra, Naila, Nur Ramadhani, Nova Andar Rohdani, Novi Triana Pratiwi, Raihan, Mas Raihan hadir, Renata, PKL, Mbak Salma, PKL, Tahta Alif Alvina, Yasmin, Mbak Yasmin ya, artinya melati ya. Mbak Yuvita mana? Oh, PKL. Oke, absen sudah ya. Sekarang kita akan yaitu mempelajari tentang ini ya, kenali potensi diri. Sebelum kita masuk materi ya, saya ingin ikuti perintah saya yaitu ice breaking. Yang pertama, ketika saya nanti menyampaikan potensi, berarti kalian harus menjawab hebat ya sambil tepuk tangan ya. Kemudian ketika saya menyampaikan BK, silakan jawab asik. Nah, kemudian ketika saya menyampaikan 11 MPLB, silakan kalian jawab luar biasa sambil berdiri sambil tepuk tangan. Bisa ya? Oke, latihan dulu ya. Konsentrasi. Potensi. Hebat. Oke. BK asik. Ya. 11 MPLB luar biasa. Oke, sudah bisa ya? Oke, sekarang berarti sudah tidak latihan ya. Kita coba ya. Potensi. Hebat. BK asik ya. 11 MPLB luar biasa. Oke, terima kasih ya. Biar tidak ngantuk hari ini ya, karena tadi dapat MBG ya, makan bergizi gratis. Oke ya. Kemudian berikutnya ya, apa itu? Setiap orang itu punya potensi ya. Ada yang suka olahraga. Di sini ada yang suka olahraga? Ada enggak? Yang cowok, Mas Andika suka olahraga? Mas Jidan? Oh, Mas Rehan. Mas Nova suka olahraga enggak? Enggak suka ya. Kemudian ada yang pintar mendesain. Oh, no, pernah ini yang suka mendesain. Ya. Coba ngacung enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak kita apa itu permasalahkan. Ada ya? Yang suka mendesain. Kemudian ada yang suka menolong temannya? Oke, bagus. Sing ora ngacung berarti orang seneng nulung koncone. Kita ulang lagi ya. Ada yang suka menolong temannya? Oke. Berarti kelas 11 MPLB kompak semua ya, suka menolong temannya. Ya. Ada yang hobi berdagang? Asilah. Ada lagi hobi berdagang? Enggak apa-apa ya. Itu nanti bisa kalian kembangkan ketika lulus
dari sekolah, ya, berarti kalian sudah tidak usah cari informasi lowongan pekerjaan, ya. Tapi dari apa? Dari ini potensi yang dimiliki mulai dari sekarang ya, yang suka berdagang. Nah, gitu ya. Berikutnya ya, tuh ya, tujuan kita hari ini yaitu kenapa kok saya memberi materi ini adalah satu ya, mengenali potensi diri. Pak, caranya bagaimana? Nanti akan kita ajarkan ya, cara mengenali potensi. Kemudian mengetahui gaya belajar ya. Jadi selama ini kan kalian tidak tahu. Jadi saya itu gaya belajarnya bagaimana, Pak? Ya kan? Ada yang model visual, visual tahu enggak? Nah, enggak tahu tak jelaskan. Visual adalah dari apa? Cara kita melihat gambar. Ya, aku nek rangke, tak lihat gambar, saya bisa muncul ide-ide. Itulah dari gaya belajar visual. Kemudian ada lagi ya, yang gaya belajar auditori. Nah, nek diterangke runtut dengan suara, kalian bisa paham. Ada lagi yang namanya gaya belajar ini. Gaya belajar kinestik, ya, itu berarti kalian harus dicoba, dipraktekkan ya. Misalnya apa itu diajari tentang praktek bola voli, langsung diambil bolanya, dipraktekkan. Oh, caranya seperti ini ya. Itu berarti melakukan tindakan fisik, berarti baru paham. Agar kita tahu ya cara mengetahui gaya belajar ya, yang pertama silahkan kalian bisa buka HP dibuka dulu silahkan. Ada yang punya kuota hari ini? Tidak punya kuota? Tidak bawa HP. Yang bawa HP? Tidak. Ada yang punya? Yang tidak bawa HP berapa orang? Yang tidak bawa HP? Tidak bawa. Ngacung ya tidak bawa berapa? 1, 2, hanya 2 saja ya. Oke, tidak apa-apa, nanti pinjam temannya ya. Ini tak kasih link ya. Link itu silahkan kalian kerjakan. Sebentar ya. Linknya di mana ya? Linknya saya kok belum masuk di grup ini ya, di grup 11 MPLB. Ada yang bisa masukkan di grup? Coba dimasukkan grup dulu. Silakan masukkan. Sudah, belum, Pak? Nggak punya sama saya? 081 220 34 91 90. Nanti tugas kalian ya, saya mengirim link di grup, bisa kalian kerjakan ya. Dibuka, kalian silahkan klik yang gaya belajar.
Oke, terima kasih ya. Sudah dimasukkan. Nah, udah. Yang nggak punya kuota ngacung siapa? Berapa? 3, 4. Karena hotspot saya maksimal 8 ya. Silakan yang nggak punya kuota bisa pakai hotspot saya. Namanya Kantor Balai Desa Bayi Kudus. Ya. Kenapa kok tak kasih itu? Karena tempat tinggal saya di Bayi. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Ya, kemudian ditambah lagi nyambung RTU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 RTU. Nah, sudah. Silakan kalian pilih yang gaya belajar. Bisa enggak gaya belajar kalian klik? Enggak bisa. Aduh, malah aplikasinya error ya. Sebentar. Bisa enggak? Bisa, Mas? Bisa. Ini. Coba. Yang gaya belajar. Yang gaya belajar sudah. Silakan kalian kerjakan coba yang gaya belajar. Mulai. Iya, tes sekarang gaya belajar. Oh, nunggu 1 menit. Ini aja yang sudah bisa masuk, silakan bisa. Yang gaya belajar, Mbak. Kenapa kok tak kasih angket ini? Ya, karena apa? Karena selama ini kan kalian belum tahu gaya belajar kalian. Jadi saya itu gaya belajar itu bagaimana? Apakah visual? Apakah apa itu? Kesulitan? Nah, kesulitan yang kedua ini, yang ini aja, yang ini tak kasih. Jangan mengerjakan dulu ya, sebentar. Saya masih punya cadangan. Sebentar, tak carikan dulu. Sebentar. Jangan yang itu ya, silakan kalian batalkan dulu. Ini yang kedua. Sebentar. Ya, silakan. Yang kedua, silakan kalian kerjakan. Ya, kuisis ya. Bisa enggak? Bisa ya? Yang kuisis? Yang gaya belajar diklik. Tes gaya belajar ya. Sudah bisa dikerjakan? Sudah, ya. Terus silahkan kalian kerjakan gaya belajar. Belum? Ya, tes gaya belajarku. Sudah bisa? Nah, ini Pak. Pak Danisa coba.
Iya, kok seperti ini. Nah, benar seperti ini, Pak. Hmm, iya, dikerjakan. Oh, ini, yang ini. Mbak, ini mau klik apa, Mbak? Ini mau klik apa ini? Yang tadi, tes kayak belajarku. Ya, silakan. Ini enggak? Mbak klik satu, harus dua berarti. Terus gak apa-apa, dikerjakan aja. Oh, aneh ya. Hmm? Tidak bisa. Terus saya nih buat coba. Bisa ada? Hmm. Kok malah kayak ngono? Coba hasilnya bagaimana? Sudah bisa semua? Hah? Ada kendala? Mas, sudah bisa? Bisa. Terus, kok aneh ya? Ada yang diklik sudah selesai belum? Bisa, Mbak. Kemarin diklik satu, muncul langsung dua. Ya, Mbak. Terus gak apa-apa. Terus dilanjut aja. Nanti misalnya itu nggak berhasil, masih yang kedua. Gimana, Mbak? Siapa? Siapa siapa ini? Masih lama? Masih. Oh, kan mahasiswa itu ya. Nanti dari UNES ya. Terus nggak apa-apa, silakan. Oh ya, silakan. Sudah?
Belum. Silakan enggak apa-apa. Sudah klik. Oke. Simpan dulu ya. Apa yang belajar kalian? Mbak Anya? Auditorial. Mbak ini apa? Sebelum ke kamar mandi silakan. Kinestetik. Nah, apalagi yang sudah mengklik? Ternyata sudah tahu ya gaya belajar. Mbak Denisa apa? Auditori. Di bawah dulu aja HP. Mbak, apa? Belum ada. Mbak, gaya belajarnya apa? Hah? Kinestetik. Mbak, gaya belajarnya apa? Visual. Mas Rehan, gaya belajarnya apa? Kinestetik ya. Mas Noval, gaya belajarnya apa? Auditori. Mas Didan? Hah? Kinestetik ya. Mbak Gadis apa? Belum. Sekarang ada yang sudah tahu ya. Ternyata saya itu gaya belajarnya itu ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori ya. Yang visual siapa yang sudah dikerjakan? Coba ngacung ya. Yang visual siapa? Ngacung. Satu toh? Siapa? Belum. Visual ya. Nah, visual ya. Jadi kemarin Pak David itu juga ikut ini ya. Saya mengetes gaya belajar. Ternyata Pak David itu tipe yang visual ya. Jadi Pak David itu ketika melihat gambar itu baru paham. Tapi nek diterang tok, ini janjane apa ya? Nah, ya kan? Ada lagi yang visual? Berapa yang visual? Coba ngacung. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang auditori? 1, 2. Auditori ya? 1, 2, 3, 4. Yang kinestik berapa? Oh ya, berarti yang kinestik itu carane sinau kudune kalian itu bergerak ya. Nek misalnya delok gambar tok itu tak mungkin gak masuk ya. Saya merasa seperti itu Mas. Hah? Mbak, yang dirasakan gimana? Harus jalan-jalan ya. Nek auditor itu berarti apa? Ya, suara sinau karo mendengarkan musik dan sebagainya. Itu berarti yang peka itu telinganya, Mbak Danisa tadi apa, Mbak? Auditori ya. Sudah semua ya? Atau ada yang masih mengerjakan? Hah? Oh, salam kecek nih. Ya kita tunggu ya. Kita tunggu yang masih mengerjakan. Nanti tugas berikutnya adalah mengelompok sesuai dengan gaya belajar. Ya, seperti ini. Mas Noval nanti mengelompok dengan gaya belajar. Mas Andika nanti tak kasih Mbak Danisa pinjam HP ya. Ini tak pakai untuk yang tidak bawa HP. Mas Andika, silakan dikerjakan. Ini enggak lagi ya, Pak. Tuh. Nah, silakan dikerjakan. Ya, kerjakan ya. Yang baru ke kamar mandi. Pak, kebanyakan visualnya Pak nanti Pak. Kebanyakan Enggak masalah, enggak masalah.
Kita sambil menunggu teman kalian ya yang masih mengerjakan tadi karena tidak bawa HP ya. Ini visual apa? Kinestetik. Kinestetik. Mbak ini apa? Dia Mbak? Kinestetik. Kamu apa? Kinestetik. Kamu apa Mbak? Auditori ya. Berarti ketika belajarnya seneng ngrungokke ya. Nah, yang kamu rasakan seperti itu. Benar. Kamu apa Mbak? Oh sama. Iya. Berarti gambar tok kurang jelas ya. Nah, Mbak. Ini apa Mbak? Auditori ya. Berarti mendengar ya, lebih banyak mendengar ya, lebih jelas ya, dijelaskan ya. Dengar habis itu tidur. Oh gitu. Jadi sambil tidur ini mendengarkan bisa ya? Oh bisa. Kelebihan anak auditori seperti itu ya. Ya kan? Berarti ketika belajarnya itu rame, tidak masalah ya untuk anak-anak auditori ya. Nah, yang kinestik berarti belajarnya harus bergerak, dipraktekkan ya. Nggak mungkin didengarkan tok ya berarti ya. Itu olahraga cocok ya, pelajaran olahraga, pelajaran apalagi yang membutuhkan praktek itu ya, kejuruan ya, langsung ngetik dan sebagainya itu paham ya. Mas Ijan, apa Mas Kendi Mas? Visual ya, berarti fokus melihat ya. Benar yang boleh rasakan. Oke. Sekarang sudah tahu ya, ternyata kita itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Mbak Gladys apa? Oh visual. Sama. Ya, berarti yang visual itu sama dengan Pak David ya. Pak David visual. Mbak kamu apa Mbak Ida? Oh kita sama ternyata ya. Sama ya. Mas Andika apa Mas? Oh belum. Sambil menunggu ya. Yang tadi yang tidak punya HP hanya dua saja, Andika dan Mbak Danisa. Maksudnya tidak bawa HP. Benar. Tidak apa-apa. Yang penting tadi sudah menemukan ya gaya belajar ya. Oke. Tadi kalian pertama sudah mengenali potensi dari gaya belajar. Benar enggak hari ini? Ya kan? Nah ya. Mas Andika masih proses ya. Oke kita tunggu aja ya. Ada yang belum selesai? Mbak Karen. Kenapa Mbak? Pasportnya kurang anu. Coba duduk kan. Nggak usah terburu-buru Mas. Silakan ya, masih ada waktu, silakan. Mbak apa Mbak ini Mbak? Oh. Saya belajar apa? Visual. Visual. Kita sama ya. Mbak boleh lihat visual bagaimana hasilnya? Benar ini kamu ya? Yang kamu rasakan seperti itu? Gak seneng ribut-ribut ya? Oke. Sudah Mas Andika? Apa kamu Mas? Oh kinestetik. Nah, yang cowok rata-rata kinestetik ya. Sekarang tugas kalian adalah mengelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Silakan ya. Silakan kinestetik ngacung.
Kinestetik langsung Mas Andika. Siapa lagi? Silakan mengelompok dengan kinestetik. Mbak Karen apa Mbak? Kinestetik. Yo silakan pojok sana kinestetik. Atau sini ya. Ini grup kinestetik. Oh gitu, silakan. Kinestetik silakan ngumpul. Kok kira masuk ke dia? Apa? Auditori. Oh, auditori. Auditori silakan ngumpul dengan auditori silakan. Ini yang ini apa ini? Ini visual. Visual. Yang ini apa? Auditori. Yang sana. Kinestetik ya. Sekarang dengan kita mengenali potensi dari salah satunya adalah gaya belajar, kalian bisa menemukan bestie kalian ternyata ya. Ya kan? Sama-sama gaya belajar ya. Ya, benar kan? Sama-sama gaya apa itu bisa kumpul dengan teman yang punya gaya belajar visual. Kemudian ini gaya belajar kinestetik. Kemudian ini belajar oh yang visual ya. Oh visual. Ini auditori ya. Oke. Sekarang dari kelompok ini ya. Nanti ada yang maju salah satu membacakan dari hasil yang kalian kerjakan di HP tadi. Silakan yang dari auditori atau kinestik bisa maju. Silakan perwakilan salah satu. Siapa dulu? Dari mana? Visual dulu silahkan maju dibaca. Silahkan. Oke Mas dibaca. Ayo. Iya. Silakan Mbak Denisa maju. Silakan. Dibaca. Iya. Silakan didengar ya. Ini gaya belajar apa Mbak? Gaya belajar auditori. Auditori silakan dibaca. Gaya belajar auditori. Ciri gaya belajar auditori adalah 1. Mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Yang kedua, mengenal banyak sekali lagu atau iklan TV, bahkan dapat menirukannya secara tepat dan komplit. 3. Cenderung banyak omong. 4. Tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang bisa mendapatkan dengan baik apa yang baru saja dibacakan. Yang kelima, kurang cakap dalam mengerjakan tugas, mengarang atau menulis. Yang keenam, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitar, seperti hadirnya siswa baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan sebagainya. Terima kasih. Oke, ya. Ayo tepuk tangan. Dari kelompok apa Mbak? Auditori ya. Ternyata yang kalian rasakan bagaimana? Sesuai? Sesuai ya? Dari tim auditori sesuai enggak? Ya, oke, sesuai. Silakan. Gitu. Kita yang mendengar ya. Yuk silakan dari kelompok kinestik salah satu maju bisa dibacakan hasilnya atau dari visual dulu. Silakan. Visual atau auditori? Atau dari kinestik? Silakan ya. Ayo dibaca.
7. Oke, Mbak Karel. Mbak Karel, Mbak Karel. Batiknya baru ya. Tadi malam saya cari batik sampai di Menara itu tidak sesuai harapan ya, karena rame ya kan, hari batik langsung diserbu. Kemudian ke Benang Raja tidak kuat antrinya. Oke, silakan Mbak Karel. Gaya bahasa kinestetik. Silakan. 1. Gemar menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya. 2. Amat sulit untuk berdiam diri atau duduk manis. 3. Suka mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangan sedemikian aktif. 4. Memiliki koordinasi tubuh yang baik. 5. Suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu pelajar. 6. Mempelajari hal-hal yang abstrak, simbol matematika, peta, dan sebagainya. Dirasa sangat sulit oleh siswa dengan gaya belajar ini. 7. Cenderung terlihat agak tertinggal dibandingkan teman sebanyaknya. Padahal hal ini disebabkan oleh tidak cocoknya gaya belajar siswa dengan metode pengajaran yang selama ini lazim diterapkan di sekolah-sekolah. Oke, terima kasih. Yuk, tepuk tangan yuk. Perwakilan dari kinestik. Nah, sekarang yang terakhir dari visual, silakan maju. Silakan Mbak Asi. Mbak Asela. Kita sama ya ternyata ya. Iya, Pak. Oke, silakan ya. Halo teman-teman, siapa yang di sini dapat visual? Wah, oke. Oke, Silakan Mbak Asi. gaya belajar visual yang biasanya gaya belajar visual itu ciri-cirinya 1. Senantiasa berusaha melihat bibir guru saat sedang mengajar. Betul? Oke. 2. Saat mendapatkan petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya siswa akan melihat teman-temannya yang lain, baru kemudian dia baru berani bertindak. Betul? Betul. Lalu ketiga, cenderung menggunakan gerakan tubuh untuk mengekspresikan dan menggantikan kata-kata saat mengucapkan sesuatu. Betul? Betul. 4. Tidak suka berbicara di depan kelompok dan tidak suka pula mendengarkan orang lain. Betul? Oke. Lalu 5. Biasanya kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Betul? Lalu 6. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Betul? Oke, yang terakhir nih. Biasanya dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa merasa terganggu. Betul? Oke. Ya, jadi itu beberapa gaya belajar visual. Terima kasih. Oh iya, oke. Terima kasih. Nah, ya, baik. Ya. Ya, ternyata apa? Setelah kita mengenali potensi dari salah satu yaitu gaya belajar, ternyata tidak ada siswa yang bodoh ya. Ya, tidak ada siswa yang tidak bisa. Cuma apa? Gaya belajarnya ternyata beda ya. Ketika apa itu di kelas ya, ketika diterangkan oleh guru, ada yang ketika diterangkan langsung tidur ada. Oh, berarti ini orang cocok ya untuk yang kinestetik. Nah, kemudian ada yang diterangkan juga, aku males orang gambari kok dan sebagainya. Ya, ternyata apa? Beda-beda setiap orang ya. Kemudian apa lagi? Ya, strategi yang digunakan ya. Ketika yang visual berarti apa? Kalau kalian belajar ya, yang visual ini ya, yang seperti saya, yang saya alami itu berarti apa? Bukunya dikasih stabilo. Benar apa enggak? Nah, itu yang visual ya. Nah, kemudian ada lagi ya. Apa itu? Suka warna biasa nih. Nah, iki bab iki dikai warna iki dan sebagainya. Tidak hanya coretan saja.
tapi dikasih warna. Kemudian yang sekarang pindah ke yang auditory ya. Senengannya apa? Diskusi biasanya ya. Karena apa? Senang apa itu mendengar ya. Kemudian apa? Mendengarkan lagu juga ya. Kemudian yang kinestetik. Nah, ya itu biasanya senang permainan ya, eksperimen ya, kemudian aktivitas fisik ya, tadi menyentuh dan sebagainya ya. Setelah kalian apa mengetahui gaya belajar gimana? Senang tidak hari ini? Oh, senang ya. Ayo dijawab sekali lagi ya. Suka tidak hari ini? Suka. Oke. Luar biasa ya ternyata ya. Ternyata kita apa? Punya banyak potensi ya. Salah satu aja dari gaya belajar. Oke. Dari apa yang kita sampaikan ya. Sementara itu dulu ya. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.